Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Sekretaris, yang kami hormati para koordinator wilayah, para hadirin wal hadrat yang kami muliakan. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadiratullah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita sekalian berupa kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagaimana mestinya. Para pemirsa dan para pendengar di rumah dan di mana saja berada, wabil khusus semua anggota yang sudah tergabung di dalam perguruan kita, yaitu perguruan Hidayatul Indrali. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan taslim mari sama-sama kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, dan insya Allah sampai pada kita umatnya, sampai pada akhir zaman. Amin ya Rabbul Alamin. Pada kesempatan ini, hal-hal yang perlu saya sampaikan adalah kita pada waktu berkunjung ke Bogomeme, kita mengangkat tema yaitu sifat-sifat orang mukmin. Pada waktu kita ada pertemuan di Temulawutao pada malam Senin lalu, kita telah mengangkat fitrah manusia yang dapat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita akan mengambil tema yaitu kedekatan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada dasarnya setiap manusia itu selalu ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara kedekatan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut adalah hal-hal yang kita telah saksikan bersama, bahwa ada hal-hal penting yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi pada dasarnya manusia itu tidak mengetahui. Hal ini
sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 21 yang membuktikan atau menyatakan bahwa manusia itu benar-benar ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang disebut dengan firman-Nya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Arti daripada ayat tersebut adalah ada pada dirimu. Yang dimaksud dengan ada pada dirimu itu adalah yang ada pada diri setiap manusia. Tapi manusia itu sendiri tidak memperhatikannya. Misalnya, kita telah diberikan oleh Allah bisa beraktivitas dalam segala urusan kita, maka itu yang membuktikan bahwa ada sesuatu pemicu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang bisa kita gunakan untuk beraktivitas dalam setiap langkah-langkah kita. Kemudian ada yang dijelaskan di surat Al-Kahf ayat 16. Di surat Al-Kahf ayat 16 ini yang berbunyi, walaqad halaknal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu akrabu ilallahi min hablil warid. Itu surat Al-Kahf ayat 16 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi apa-apa yang menurut penjelasan daripada ayat ini, bahwa semua apa-apa saja yang ada dalam diri kita, semua yang ada pada hati kita, yang semua yang ada di dalam diri kita itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui, karena Allah Subhanahu wa taala itu dekat, lebih dekat daripada urat lehernya. Itu yang dijelaskan oleh surat Al-Kahf ayat 16. Jadi apabila setiap manusia bisa memahami, bisa menghayati, dan bisa mengamalkan tentang kedekatan Allah pada dirinya, maka disinilah beberapa hal yang kita akan dapati. Sebagaimana yang telah kita programkan dalam perguruan kita, perguruan Hidayatul Indrali, bahwa kita meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama bagi setiap manusia ataupun setiap anggota yang sudah tergabung pada perguruan Hidayatul Indrali. Kemudian kita harus memahami jati diri dan hakikat diri. Nah, sekarang persoalan memahami dan meningkatkan pengamalan agama Islam itu adalah setiap orang sudah tahu, setiap orang sudah mengetahuinya. Akan tetapi
hanya tergantung pada orang itu sendiri yang mengamalkan, menghayati dan mengetahuinya atau tidak. Itu persoalan meningkatkan, akan tetapi dalam memahami jati diri ataupun hakikat diri itu permasalahan-permasalahan yang kita masih sulit untuk kita ungkap bagi setiap individu. Dalam perkataan para ulama, dalam perkataan para ahli tasawuf, bahwa siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Allah, dan siapa yang mengenal Allah adalah merasakan kehadiran Allah pada dirinya.